Baik, selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan podcast studio dari kaki Gunung Lawu di kota berhawa sejuk, kota kecil Tawangmangu, Jawa Tengah. Nah, dari podcast studio kami di Institut Teknologi Bisnis Kristen Bukit Pengharapan telah hadir seorang yang luar biasa menopang ministry dari banyak hamba Tuhan dan juga seorang pengusaha yang ada di Jawa Timur dan saat ini sudah berada di podcast studio kita ya. Selamat datang Pak David Tutu. Terima kasih ya. Ya, selamat pagi. Saya sebenarnya dari Makassar. Oh, oke. Dari Makassar, dari Makassar. Jawa Timur. Oke. Ya. Oh, stay-nya di Makassar ya Pak? Saya stay Makassar. Oh, saya pikir. Memang sering bolak-balik Jawa Timur karena bidang pekerjaan saya. Oke, karena bisnis ya. Baik. Oke, dari Makassar. Wow. Nah, podcast studio kami, Son and Daughter of Destiny, Pak. Bagaimana seseorang dari anak Tuhan itu mengalami perubahan atau titik balik di dalam hidupnya. Kita langsung saja ngobrol ya Pak ya tentang kisah hidup dari seorang David Tutu. Nah, Pak, gimana Pak titik baliknya ketika Bapak yang dilahirkan dari keluarga Kristen ya, betul ya? Itu betul-betul mengalami panggilan Tuhan secara pribadi di dalam hidup Pak David. Oke. Saya memang lahir dari keluarga Kristen, tapi mungkin Kristen KTP. Yang dimana papa saya sebenarnya cuma beridentitas Kristen di KTP aja. Yang sungguh-sungguh sebenarnya itu mama. Seperti anak-anak yang lainnya, karena kami kurang sebenarnya dalam pendidikan Kristen dan keluarga itu, akhirnya saya tumbuh itu cukup liar. Tidak liar, cukup liar aja. Okay. Jadi cukup liar sampai masa-masa yang paling kelam itu pada saat saya masih SMA. Jadi saya SMA itu sekolah di salah satu sekolah yang cukup terkenal di Makassar. Itu cuma 1 tahun. Di tahun kedua saya sekolahnya di jalanan. Oh, wow. Dan di tahun ketiga karena gengsi, takut nanti sama teman-teman, wah ini nggak ada sekolah ini. Iya. Akhirnya saya nempuh jalan pintas, saya nyogok untuk langsung naik ke kelas 3. Jadi langsung duduk. Jadi saya sekolah itu cuma kelas 1 sampai kelas 3. Kelas 2-nya di jalan. Itu waktu SMA. Dan pada saat akan ujian akhir, saya itu membuat nasar sebenarnya. Karena saya tahu kemampuan saya secara akademik itu pasti nggak mumpuni untuk lulus pada tahun itu. Jadi saya membuat nasar, Tuhan, kalau saya ini bisa lulus, saya mau menyerahkan kehidupan saya buat pelayanan. Dan saya lulus. Saya lulus, lalu saya menghadap ke gembala sidang di tempat di mana saya berjemaat. Saya menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan saat itu. Oh, jadi janjinya waktu itu sungguh-sungguh dong ya? Memang kalau lulus akan mau melayani Tuhan. Iya. Nah, itu karena sadar diri dengan kemampuan akademik. Jadi tahun itu tahun 92 saya lulus SMA. Saya menyerahkan diri ke gembala sidang saya untuk dibimbing. Nah, setelah saya menyerahkan diri, akhirnya saya masuk ke TC, Training Center selama 2 tahun. Pada saat saya harus istilahnya dilepaskan untuk pergi ke sekolah, dan itu sudah jelas dari awal saya ngomong saya mau ke Tawangmangu. Saat itu masih sekolah Alkitab Tawangmangu. Saya mau ke Tawangmangu. Kenapa saya mau ke Tawangmangu? Pertama karena ada beberapa staf
dari Tawangmangu saat itu pernah melayani di tempat saya berjemaat saat itu di Makassar. Dan ada siswa-siswa praktek juga, dia juga sempat menjalani praktek di gereja kami. Itu saya tertarik. Oke. Dan sebelum saya masuk, memang saya pernah datang ke sini, survei sendiri ke sini. Gitu. Nah, setelah 2 tahun, saya singkat ceritanya, setelah 2 tahun saya menjalani masa training center, ada banyak hal memang saya dikikis dalam hal itu. Ternyata saya nggak dikasih izin. Nggak dikasih izin karena gereja kami membuka sekolah Alkitab sendiri di Makassar. Nah, jujur saya kecewa banget. Kenapa saya kecewa? Karena awalnya kan udah jelas. Saya mau ke Tawangmangu. Gitu. Istilahnya gini, pada saat saya masuk tempat ini, pada saat saya survei, itu udah langsung jatuh cinta dengan tempat ini. Udah, akhirnya saya sedikit mengeraskan hati untuk tetap ke sini, walaupun harus mendapat cap dari gembala sidang saya sebagai seorang pemberontak. Singkat cerita, lewat alumnus yang ada di Makassar, saya nggak usah sebut namanya siapa, beliau yang menelpon ke sini dan beliau yang memberikan rekomendasi pada saya untuk masuk ke sini. Nah, ada hal yang menarik lagi. Setelah saya pamit sama gembala sidang saya ngomong, kamu mau ke Tawangmangu pasti nggak keterima. Karena mungkin beliaunya berharap Pak David tetap stay ya, supaya bantu juga di sana. Ya. Oke, kemudian studi di Tawangmangu ya? Singkat cerita, saya masuk ke Tawangmangu. Oke, selama? 2 tahun. 2 tahun, oke, 2 tahun ya. Oh, ya. Lalu, wow, ini betul-betul sebuah perubahan yang cukup drastis ya. Kalau teman-teman Pak David mungkin lihat pada saat itu bagaimana seorang David Tutu dari seorang yang nakal dalam tanda kutip di masa remajanya gitu ya, kemudian memutuskan untuk dimuridkan, memberi diri, bahkan membuat keputusan ekstrim. Sekolah Alkitab nih di Bible School di Tawangmangu sini, ya, dan luar biasa ya. Lalu menjadi alumni ya berarti ya dari SAT ya. Jadi saya termasuk, kalau bilang SAT lah, karena angkatan saya angkatan 27 itu adalah angkatan awal dari ST3. Oke, dari Sekolah Tinggi Teologi ya, Tawangmangu. Ya, oke. Kemudian gimana Pak? Setelah lulus dari Tawangmangu, kemudian Bapak mengambil keputusan untuk terjun di dunia bisnis. Ceritanya cukup banyak. Jadi setelah saya selesai dari tempat ini, saya kembali ke Makassar dan saya memang berkeputusan untuk tidak terlibat di dalam dunia pastoral. Dalam artinya tidak kembali ke gereja, jadi full time atau enggak. Nah, berkarya di marketplace lah ya. Berkarya di marketplace yang saat itu belum ketahuan apa itu istilah marketplace-nya itu. Tahunya saya hari itu saya tidak akan ada di dunia pastoral. Walaupun pada tahun 98 akhirnya saya dipercayakan untuk menggembalakan sebuah jemaat yang ada di Sulawesi Selatan, itu tepatnya di kota Parepare. Kurang lebih 150 kilo lah dari kota Makassar. Tapi itu penggembalaannya tidak terlalu lama, saya cuma 10 bulan. Karena juga akhirnya terbentur lagi dengan gembala sidang senior saya. Jadi saya kembali ke gereja lokal. Berjemaat di sana, sampai pada akhirnya sama gembala sidang senior ditanyain, mau bantu enggak? Kalau bantu maulah, saya siap membantu. Akhirnya bantu itu mulai dari pelayanan misi ke daerah.
Saya bantu dan akhirnya singkat cerita ditawari untuk memegang sidang jemaat. Padahal hari itu saya udah bekerja. Saya udah bekerja, saya udah punya keluarga. Saya juga nggak tahu ya, kok tiba-tiba mau saya terima kerjaan itu. Dalam artian mau terima tawaran itu untuk mengembalakan. Tapi itu tidak lama karena cuma 10 bulan. Terbentur hanya karena hal yang sepele. Perlu saya ceritakan? Sebenarnya hal yang sepele sebenarnya buat saya. Seandainya gembala sidang senior saya mau menyupport saat itu. Jadi singkat cerita, saat itu lewat seorang ibu yang kami gembalakan, itu punya kerinduan untuk menjangkau ibu-ibu yang ada di daerah lokalisasi. Dan setelah kita doa selama 2 bulan lebih, kami dapat sedikit peneguhan dari beberapa teman-teman. Akhirnya pelayanan itu kami lakukan, kami kerjakan. Dan hari itu kami layani kurang lebih cuma sekitar 2 bulan setengah. Ada 7 dari ibu-ibu yang bekerja sebagai PSK itu mau mengambil keputusan untuk meninggalkan pekerjaan mereka. Nah, hal ini yang saya bawa ke Gembala sidang senior saya untuk meminta support. Ya, itu pelayanan luar biasa juga dan baru juga ya, jadi butuh support yang ini ya, dukungan dari Gembala senior ya. Tepatnya dari gereja lokal lah. Karena dari mereka semua itu punya satu istilahnya ciri khas. Rata-rata mereka itu semua sudah punya anak, dan mereka harus menghidupi anak-anak mereka. Itu yang lebih membuat saya sedikit bersemangat saat itu untuk mendapatkan support, karena dari antara mereka itu ada salah satu siswa sekolah kita yang terjerumus dalam dunia gelap seperti itu. Nah, hari itu setelah berapa kali bertemu dengan gembala sidang, diputuskan gereja tidak memberikan support. Dan saat itu juga saya langsung mengundurkan diri. Dan akhirnya malah memutuskan bekerja di dunia bisnis ya, marketing. Kembali ke marketplace. Ya, supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Oke. Jadi sempat mengalami perjalanan kehidupan sebagai seorang full time menggembalakan ya, masuk ke ranah yang mungkin tidak pernah dilirik orang ya. Dan tapi justru setelah Pak David menjadi seorang pengusaha, malah bisa memberkati banyak pekerjaan Tuhan juga ya. Salah satunya bisa mensupport justru orang-orang yang ditinggalkan, yang tidak pernah dipikirkan lagi oleh gereja yang megah-megah seperti itu. Ya, oke. Nah, akhir-akhir ini apa yang dilakukan oleh Pak David setelah menjadi pengusaha, kemudian mulai mensupport banyak pelayanan? Kegiatan pelayanan saya saat ini ya tetap di marketplace. Dan puji Tuhan percayakan satu perusahaan yang bergerak di bidang kargo. Jadi saya bergerak di bidang kargo, pengiriman kontainer dari Makassar ke seluruh Indonesia. Kalau dari Pulau Jawa saya ada dari Surabaya dan Jakarta. Nah, dari apa yang Tuhan percayakan itu, kami banyak membantu pekerjaan pelayan-pelayan Tuhan yang ada di, khususnya yang ada di daerah-daerah. Seperti itu. Dan kami terlibat langsung juga dengan Yayasan Pesat yang diketuai oleh Pak Daniel Alexander. Ya, saya melihat bagaimana Pak David betul-betul tidak lagi mungkin di depan mimbar ya, khotbah, tetapi lebih banyak justru pelayanan di balik layar, tetapi mensupport pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Itu sebuah pekerjaan yang menurut saya di mata Tuhan pun
itu sangat penting justru ya, dan nilainya juga tidak kalah dengan orang yang berkhotbah di mimbar dan menjadi berkat di marketplace. Amazing Pak David. Lalu yang terakhir ini Pak, apa yang saat ini masih di dalam impian Bapak untuk nantinya dikerjakan? Impian saya untuk apa yang akan dikerjakan ke depan seperti ini, bahwa saya bermimpi. Ya. Ada 1 atau 2 perusahaan yang nantinya kami akan dirikan, ya, yang dikhususkan untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi seluruh hasil dari perusahaan itu akan kami berikan untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Wow, seperti itu. Amazing ya. Amazing sekali Pak David. Justru kita semua ini juga butuh orang-orang yang seperti itu, bekerja di marketplace, menjadi berkat bagi masyarakat, tetapi memiliki hati yang terus-menerus mengasihi Tuhan dan mencintai pekerjaan Tuhan. Nah, lebih terakhir lagi, ini benar-benar terakhir, pesan apa Pak untuk para anak muda dan para pengusaha khususnya? Oke, buat para pengusaha dan para anak muda, pesan saya cuma satu. Dan ini yang selalu saya sharekan kepada teman-teman saya sesama pengusaha yang seprofesi sebagai seorang pengusaha. Ya. Jadi seperti ini, kalau kita melakukan sebuah usaha, usaha ini untuk apa dan untuk siapa? Seperti itu. Karena apa? Saya bergerak di bidang saya ini sama sekali tidak ngerti apa-apa. Tapi karena saya mau berusaha, pertama usaha ini untuk menolong banyak orang. Motivasinya, betul, motivasinya. Dan motivasi yang selalu saya berikan, selalu ini, bahwa kalau kita ingin membuat sebuah usaha, motivasinya untuk banyak orang. Jadi bukan buat kepentingan sendiri, buat keuntungan sendiri, bukan itu. Tapi untuk banyak orang. Pasti, ini saya bisa pastikan, surga berkenan dan menyetujuinya. Seperti itu. Karena saya udah ada beberapa sih usaha-usaha kecil yang lainnya yang saya kerjakan, dan dari situ memang hasilnya kami buat khusus buat pelayanan hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah. Jadi selain usaha kargo ini, saya ada usaha rumahan, nggak besar. Dan seluruh hasilnya memang kami serahkan untuk pekerjaan Tuhan. Dan kami juga tidak mahir, tidak punya latar belakang, tidak punya istilahnya basic dari usaha itu. Jadi benar-benar belajar sambil berusaha, kita belajar dan hasilnya cukup memuaskan. Amazing ya, pasti diberkati kalau bisnis itu bukan untukku dan memperkaya diri, tetapi untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Wow, amazing Pak David, terima kasih sekali atas sharingnya, dan kami percaya bahwa sharing Pak David akan menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Ya. Demikian podcast kami saat ini dari podcast studio Tawangmangu dengan tema Son and Daughter of Destiny. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan, dan saya percaya bahwa apa yang disaksikan oleh Pak David Tutu akan menjadi berkat bagi kita semua, dan kesaksiannya menguatkan banyak kita yang bekerja di marketplace. Salam untuk kita semua.